Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam dan nikmat umur panjang, sehingga disampaikannya kita pada hari ini, hari Jumat yang kedua di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita dapat bermanfaat dalam rangka mengabdi kepadanya, dan semua amal yang kita lakukan adalah berbuah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan qudwah hasanah dalam menjalani hidup dan kehidupan semasa di dunia, baik umur panjang ataupun umur pendek. Sepanjang kita mengikuti dan menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah hal itu akan menjadi tabungan amal soleh di akhirat nanti. Kepada sahabatnya juga keluarganya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, judul khutbah siang hari ini yaitu nikmat umur panjang belum tentu baik. Umumnya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberinya umur panjang. Sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menginginkan berumur pendek. Mereka tentu memiliki alasan. Namun umumnya alasan mereka adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya untuk bekal hidup abadi di akhirat kelak. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia itu? Lalu beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini telah menginspirasi banyak orang
untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberinya umur panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang baik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan. Mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit tidak termasuk orang terbaik. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang itu berumur panjang. Meski mereka berdoa demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang-orang terbaik? Jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan di atas kita dapat merujuk penjelasan dari Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ittikar wa I'tibar bima yamurru bil insan wa yang qadilillahu minal a'mar. Beliau berkata, khairul umur barakatuhu wa taufiku fihi lil a'malis sholihah wal khairat al khasati wal ammah. Sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah SWT, yang diberinya taufik untuk mengerjakan amal soleh dan kebajikan-kebajikan yang lain, yang khusus maupun yang umum. Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah SWT, yang diberinya bimbingan untuk melakukan berbagai kesalehan dan kebajikan. Jadi kebaikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata bergantung pada umurnya yang panjang, tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya. Penjelasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di atas. Oleh karena itu, bisa saja seorang berumur pendek, tetapi amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang terbaik karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah umur yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini, Sayyid Abdullah Al-Haddad menyebutkan contoh beberapa orang saleh yang tidak berumur panjang, namun amal kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas bahkan sedunia dari sejak beliau ada sampai hari kiamat nanti. Di antara contoh itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meski usia beliau tidak panjang, namun beliau semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan seperti karya-karya yang sangat penting bagi kaum muslimin. Jemaah-jemaah rahimakumullah, di antara karya-karya besar Imam Syafi'i adalah pertama, kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab tentang usul fikih. Yang kedua, kitab yang merupakan kitab tentang mazhab fikihnya. Yang ketiga, kitab Ikhtilaful Hadis yang merupakan kitab tentang hadis. Yang keempat, kitab Tafsir Al-Imam As-Syafi'i yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan Imam Syafi'i lebih dari 120 buah. Dan beliau hafiz Al-Quran sejak umur 7 tahun. Contoh lain, orang saleh yang tidak berumur panjang, namun amal kebaikannya sangat banyak adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali atau yang dikenal dengan sebutan Imam Ghazali. Beliau wafat dalam usia 55 tahun. Meski beliau berumur pendek, namun begitu besar sumbangannya bagi masyarakat luas, khususnya kaum muslimin. Beliau dijuluki Hujjatul Islam karena jasa-jasa
jasa-jasanya membela kebenaran Islam dengan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan argumen yang sulit dipatahkan oleh lawan. Di antara karya-karya besar Imam Ghazali adalah pertama, kitab Ihya Ulumuddin, yang merupakan kitab tentang akhlak dan tasawuf. Yang kedua, kitab Jawahir Al-Quran, yang merupakan kitab tentang tafsir Quran. Yang ketiga, kitab Al-Basit Al-Wasit, yang merupakan kitab tentang ilmu fikih dan usul fikih. Yang keempat, kitab Maqasid Al-Falasifah dan Arba'in fi Usuluddin, yang merupakan kitab falsafah dan ilmu kalam, dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan Imam Ghazali tidak kurang dari 200 buah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dari apa yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad di atas, sangatlah jelas bahwa pemahaman literal tentang umur yang baik hanyalah umur panjang yang dipenuhi dengan kebaikan. Meski banyak kekurangan, pemahaman ini memang tidak salah, hanya belum akomodatif terhadap fakta. Banyak orang saleh tidak berumur panjang. Orang-orang seperti ini meskipun tidak berumur panjang, namun amal-amal kebaikannya sangat banyak sebagaimana disebutkan di atas. Untuk itu, sebagai generasi yang akhir ini, marilah kita memanfaatkan sebesar-besar manfaat untuk beribadah kepada Allah dalam menjaga amanah umur ini. Dalam menjaga amanah umur ini, untuk memelihara kebaikannya, bahwa para imam sudah meninggalkan beberapa kitab, beberapa petunjuk, tinggal kita membaca dan kita mempelajarinya. Jika kurang tahu terhadap sesuatu masalah tentang bacaan atau tentang perkara yang ada di dalamnya, tinggallah kita bertanya kepada ulama-ulama yang ada atau alim ulama yang masih ada. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan memanage umur yang masih ada, sehingga umur yang kita miliki adalah umur yang barokah. Meski tidak panjang, tetapi keberkahan. Apa makna barokah? Barokah adalah sesuatu yang mengandung banyak manfaat dan tidak mengandung madarat sama sekali. Itu barokah. Jika umur barokah, berarti umurnya banyak manfaat. Jika harta itu barokah, hartanya banyak bermanfaat dan tidak mengandung madarat. Jika anak kita adalah anak yang barokah, adalah anak tersebut membawa banyak manfaat. Jika keluarga kita adalah keluarga yang barokah, berarti keluarga kita banyak membawa manfaat dan jauh daripada madarat. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.